Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah dan ada dalam pengampunan Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di bab selanjutnya. Kalau minggu kemarin kita udah berbicara tentang ekosistem ataupun lingkungan, terus tentang pencemaran lingkungannya juga. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang lapisan bumi dan juga bencana. Nah, lapisan bumi, kita kan tahu nih, kita ini nginjek bumi gitu kan. Yang selama ini kita bahas itu lingkungan kan adanya di mana? Di bumi. Tapi tahu nggak sih, ada beberapa lapisan bumi ini gitu. Nah, kalau dalam salah satu ayat Al-Quran menjelaskan bahwa ada 7 lapis langit dan juga ada 7 lapis bumi. Nah, tapi kalau misalkan di ilmu biologi sendiri ataupun di ilmu IPA sendiri, nah kita harus melihat nih ada berapa sih gitu kan. Oke, kita akan mulai membahas tentang lapisan bumi ya. Lapisan bumi itu atau disebut juga dengan litosfer. Oke. Kalau misalkan udara ataupun lapisan langit itu kan disebutnya atmosfer. Nah, kalau misalkan lapisan bumi itu disebutnya litosfer. Oke. Nah, kita membahas yang pertama adalah lapisan litosfer. Lapisan litosfer adalah lapisan terluar dari kulit bumi. Jadi yang kita injek ini adalah yang disebut dengan litosfer. Ya, yaitu lapisan terluar. Lapisan inilah yang dijadikan tempat tinggal kita, yang dijadikan tempat tinggal seluruh makhluk hidup. Dan di lapisan ini dikenal ada bentang alam. Nah, bentang alam ini memiliki 3 unsur, yaitu ada kemiringan medan, ada ketinggian puncak, dan juga ada cara terdapatnya muka daratan. Kan kita tahu ya, meskipun kata orang-orang bahwa bumi itu mau bundar ataupun misalkan mau bulat, mau datar, tapi sebetulnya tidak betul-betul datar ataupun tidak betul-betul bundar gitu kan. Tapi ada di mana di daratannya ini ada tinggi, ada rendah, ada palung gitu kan. Ada juga yang lembah, ada puncak gitu. Nah, sebetulnya bumi itu bervariasi. Nah, kayak gimana sih variasinya? Kita lihat ya. Sekarang kita melihat dulu lapisan-lapisan yang ada di bumi. Nah, lihat yang pertama. Ini yang paling atas adalah litosfer yang sering kita injak ataupun di mana tempat tumbuh-tumbuhan hidup. Nah, ini lapisan yang paling atas. Dan biasanya ini warnanya lebih gelap kalau yang paling atas. Karena kan segala jenis, baik itu bekas komposnya, misalkan kompos tumbuhan, hewan, ataupun apapun, ini kan berada di yang paling atas. Bekas semua jenis metabolisme makhluk hidup itu adanya yang paling atas. Makanya dia warnanya agak gelap, lebih gelap. Terus ada yang lapisan tengah. Nah, di lapisan tengah ini masih sama seperti tanah-tanah biasa ya. Ini masih sama seperti tanah-tanah biasa. Terus ada lapisan bawah. Nah, lapisan bawah ini udah ada batu-batuan. Lumayan, terus warnanya juga udah mulai agak kuning-kuningan. Atau misalkan agak mulai merah. Nah, merah di sini. Nah, terus ada lapisan batuan induk. Kenapa disebut batuan induk? Karena di bawah itu lebih banyak itu adalah batuan-batuan. Banyak sekali batuan-batuannya. Nah, ada bawahnya lagi itu ada lapisan yang disebut dengan mantel bumi, terus ada juga inti bumi. Ini masih ada lagi ya. Ini yang hanya akan kita pelajari sebagai perkenalan saja. Nah, ini adalah lapisan tanah ya yang sering ataupun yang bisa kita gali lah, paling cuma sampai lapisan bawah, nggak bisa sampai lapisan yang paling benar-benar inti bumi gitu. Itu sangat sulit ya, karena lapisan inti bumi itu terdiri dari mineral-mineral yang memang sebetulnya itu mineral zat padat, tapi dia telah mencair. Saking apa? Saking panas di bawah itu, saking panas ya. Jadi dia itu sudah mencair. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk permukaan daratan. Nih, kita berarti kalau berbicara tentang daratan berarti ini tanpa air ya, ataupun bukan yang ini. Nah, macam-macam bentuk muka daratan, yaitu ada daratan rendah dan dataran tinggi. Seperti bukit, pebukitan, gunung, pegunungan, lembah, ngarai, dan juga cekungan.
Daratan rendah, apa sih yang disebut dengan daratan rendah? Daratan rendah adalah daratan yang melandai, hampir rata dengan sekitar kemiringan, terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Berarti ini yang dekat-dekat dengan pantai atau dengan laut. Itu disebut dengan daratan rendah. Sedangkan kalau dataran tinggi itu berarti lebih dari 200 meter ketingginya di atas permukaan laut. Ya, itu yang disebut dengan dataran tinggi, bahkan lebih tinggi lagi. Nah, pengertiannya adalah dataran yang melandai atau daerah datar yang terletak di gunung-gunung atau pegunungan. Jadi jelas ya, kalau dataran rendah itu dekatnya ke laut, kalau dataran tinggi itu dia dekatnya ke pegunungan ataupun gunung-gunung. Nah, kayak gimana sih skemanya ataupun gambarnya? Oke, ini adalah gambar dataran. Di sini kita bisa lihat nih, yang pertama ini gunung. Gunung ini adalah yang paling tinggi. Kalau misalkan di Sukabumi itu bisa dilihatlah Gunung Pangrango atau enggak Gunung Gede misalkan. Ada juga lembah. Lembah itu di bawahnya gunung-gunung. Ini yang disebut dengan lembah. Lembah itu seperti ada gunung tapi enggak menjulang tinggi banget, enggak. Itu biasanya disebutnya dengan lembah. Terus ada dataran tinggi. Dataran tinggi di mana? Dekat dengan lembah dan juga dengan gunung. Ada perbukitan. Perbukitan itu di mana suatu daerah itu banyak banget bukit-bukitnya. Lembah-lembahnya itu banyak. Kayak gini ya. Terus juga ada danau. Ya, danau jelas ya, itu adalah sebuah cekungan yang dimana cekungan tersebut diisi oleh air. Terus ada juga sungai. Sungai yang mengalirkan air dari dataran tinggi ke dataran lebih rendah. Nah, sedangkan ini adalah dataran rendah karena ini dekat dengan pantai ataupun dengan laut. Ini ya contoh-contoh dari permukaan dataran. Selanjutnya, bentuk dasar laut. Nah, ternyata setelah ditelusuri, bentuk dari dasar laut dengan bentuk yang ada di muka bumi ataupun yang ada di dataran sebetulnya itu sama. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya hanya kalau misalkan di daratan itu tidak terisi oleh air, sedangkan kalau di lautan itu terisi oleh air. Jadi kayak bentuk-bentuk yang tadi, nih yang seperti ini terisi oleh air. Sehingga ini tidak muncul gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari skemanya ini bakal terlihat seperti ini. Di dasar laut terbentuk ada yang menyerupai bentuk daratan, menyerupai bentuk paparan, cekungan, gunung, lembah, palung, dan ambak laut. Bisa kita lihat di sini nih. Berapa sih jaraknya? Ini kan daratan. Jarak dari daratan sampai ke 200 meter ke dekat lepas pantai itu disebut dengan landas benua. Ada juga nih yang lebih jauh lagi sampai 700 meter disebut dengan lereng benua atau kontinen. Nah, kalau lihat lagi di sini, sebelum ke palung laut itu lebih dalam lagi ya, lebih jauh lagi. Itu ada yang disebut dengan lubuk laut. Lubuk laut itu berarti kalau di kalau misalkan di daratan itu seperti lembah ataupun misalkan daerah Nah, perbukitan. Seperti daerah perbukitan lubuk laut ya. Nah, ada lagi palung laut. Jadi palung laut itu adalah yang paling dalam. Misalkan kalau sekarang sampai detik ini yang diketahui itu yang paling dalam itu adalah Palung Mariana. Jadi ini jurangnya laut lah. Kalau misalkan di daratan itu adalah jurang. Nah, kalau di laut ya ini disebutnya dengan palung laut. Terus ada juga ternyata dia memiliki punggung laut loh. Kok ada punggung? Punggung itu seperti perbukitan ataupun lembah-lembah. Ini adalah punggung laut. Nah, di sini ada gunung laut, terus ada daratan lagi. Nah, di sini ada laut. Ini laut yang dekat ke daratan kayak gitu. Nah, kok di sini ada dapur magma? Kalau berbicara tentang magma berarti dia adalah gunung berapi kayak gitu. Nah, salah satu gunung berapi yang berada di dalam laut di Indonesia adalah apa coba? Anak Krakatau ya. Ini kita umpamain aja anak Krakatau, tapi ini bukan anak Krakatau ya, hanya perumpamaan. Nah, ternyata seperti inilah skemanya ataupun gambarnya, bahwa di dasar laut itu hampir sama dengan di daratan. Hanya saja dia terisi oleh air. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bahan pembentuk kerak bumi ataupun bahan pembentuk muka bumi ini. Nah, litosfer sering juga disebut dengan kerak bumi.
Kerak bumi ini berupa batuan keras. Tebal kerak bumi di daerah benua bisa mencapai 40 km. Jadi, ketebalan litosfer ini kalau misalkan kita gali itu hampir 40 km di bawah permukaan ya. Sedangkan di dasar lautan, kerak bumi ini hanya setebal kira-kira 8 km. Coba bayangin. Kalau misalkan di atas permukaan lautnya itu hampir 40 km. Tapi kalau misalkan sudah di lautan itu hanya 8 km, berarti hilangnya 32 km. Dahsyat ya. Jauh bedanya. Terus kerak bumi ini akan selalu terus berubah. Kenapa selalu terus berubah? Karena diakibatkan oleh beberapa hal. Nah, apa aja yang diakibatkannya adalah karena arus material. Karena arus material cair di dalam bumi. Arus material cair itu apa? Ya tadi, yang berada di inti bumi. Karena kan sebetulnya dasar dari bumi kita itu adalah cair. Nah, benda-benda cair ini bisa dikeluarkan loh. Dikeluarkannya lewat apa? Nanti kita bahas ya. Sekarang kita mengenal dulu nih bahan-bahan pembentuk kerak bumi. Nah, ternyata bahan-bahan pembentuk kerak bumi itu ada tiga batuan. Yang pertama adalah batuan beku. Apa sih yang disebut dengan batuan beku? Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membentuk dan menjadi padat. Nah, maksudnya apa? Kita tahu, tadi Ustazah beberapa kali mengatakan bahwa inti dari bumi ini adalah batuan cair. Nah, si batuan cair ini ketika dia mulai masuk ke luar ataupun mulai keluar ya dari inti bumi, maka dia akan membeku. Makanya dia disebut dengan batuan beku. Dan lama-kelamaan akan menjadi padat. Dan ini adalah batuan yang paling banyak yang terdapat di litosfer. Ini sekitar 80% batuan beku ini terdapat di litosfer. Ya. Jadi ini awalnya itu dari batuan cair yang membeku sehingga disebut dengan batuan beku. Selanjutnya ada batuan metamorfik. Batuan metamorfik ini adalah kelompok batuan dari hasil transformasi dari satu tipe ke tipe yang sebelumnya. Misalkan, tadi kan kita tahu bahwa magma pijar ataupun batuan beku itu berasal dari batuan cair. Nah, dia berubah menjadi batuan beku. Setelah jadi batuan beku, dia berubah lagi menjadi batuan cair. Itulah yang disebut dengan metamorfik, di mana ada transformasi dari tipe ke tipe sebelumnya. Dari satu tipe ke tipe sebelumnya, dia udah tipe nih, udah menjadi batuan beku. Tapi karena dia mengalami satu kejadian, maka dia akan berubah lagi menjadi cair dan dia akan disebut dengan batuan metamorfik ataupun dia akan menjadi batuan yang lebih dari jenisnya lagi. Jadi dia akan berubah bentuk atau berubah dari satu jenis ke jenis yang lain. Terus yang terakhir adalah batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan mineral yang terbentuk di permukaan bumi dan mengalami pelapukan. Kalau tadi batuan beku ini dia itu kan dari magma panas, dari magma pijar, berarti dia dari dalam bumi yang keluar melalui celah-celah ataupun melalui gunung berapi. Nah, terus dia mengalami pembekuan. Ini adalah batuan beku. Kalau metamorfik tadi dia mengalami transformasi dari satu jenis ke jenis yang lain atau dari satu tipe ke tipe yang lain. Sedangkan kalau batuan sedimen itu dia memang sudah ada di atas permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Baik itu pelapukannya oleh air, oleh angin maupun oleh gletser. Gletser itu apa? Gletser itu adalah es ya, yang kemudian dia akan mengendap. Nah, ini contoh dari batuan sedimen. Ini dari endapan. Jadi dia batuannya itu mengalami pelapukan. Setelah mengalami pelapukan, dia akan mengendap. Ini contoh dari batuan metamorfik. Sedangkan ini adalah batuan beku. Nah, batuan beku ini ada bermacam-macam. Ada batuan apung, obsidian, granit, basal, diorit, andesit, gabbro, sama liparit. Ya, ini ada macam-macam batuannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang gunung api. Apa sih yang disebut gunung api? Gunung berapi atau disebut juga dengan gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai situasi
dari saluran fluida, situasi sistem saluran fluida panas, ataupun batuan dalam wujud cair atau lava. Tadi Ustazah udah bilang nih bahwa inti dari bumi ini adalah cair atau batuan cair. Nah, atau disebut juga dengan lava yang memanjang dalam kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan laut ataupun bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Nah, ketika misalkan kita tahu ya gunung berapi itu di Indonesia sendiri kita memiliki gunung berapi yang masih aktif itu banyak. Dan salah satunya gunung berapi yang masih aktif di kita adalah Gunung Merapi ya, yang ada di Jawa. Dan itu masih aktif. Bahkan Gunung Sinabung, Gunung Merapi itu sangat sering mengeluarkan ataupun apa? Erupsi ya. Erupsi itu adalah mengeluarkan seperti abu-abu panas ataupun abu vulkanik itu dikeluarkan. Nah, pertanyaannya kenapa bisa sampai ada abu ataupun asap? Berarti dia itu panas kan? Nah, memang di dalamnya itu panas. Makanya dia mengeluarkan asap. Ini panasnya dari mana sih? Nah, kita lihat di sini. Di sini, di dalam lapisan bumi itu ada magma. Magma ini dari mana? Ya tadi, dari inti bumi, dari lapisan bumi yang paling dalam. Kenapa dia harus dikeluarkan? Yang namanya dia itu lapisan panas, otomatis dia akan mengeluarkan uap. Si uap ini dia pasti mencari celah untuk keluar. Makanya dia itu akan pasti mencari celah. Nah, setelah mencari celah, maka nanti akan timbul seperti ini nih. Ini kan abu-abu ya. Abu tuh pada keluar. Ataupun misalkan seperti asap, dia pasti keluar. Setelah dia keluar, akan disusul dengan lava. Lava juga akan ikut keluar karena tekanan di dalam bumi itu sangat dahsyat ya, sangat besar tekanan di dalam inti bumi itu sangat dahsyat, makanya dia akan keluar. Nah, kalau misalkan ini tuh bagus nggak sih kalau misalkan bagus nggak kalau misalkan gunung itu meletus? Ya salah satunya itu bagus karena kalau dia tidak meletus dalam kurun waktu yang berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, maka ya itu akan menjadi bom waktu. Sama seperti kalau misalkan kalian searching letusan Danau Toba atau letusan Gunung Krakatau. Itu luar biasa dahsyatnya yang terjadi di beberapa ratus tahun yang lalu. Karena apa? Karena dia itu seperti inilah, kalau kita misalkan memiliki bisul, si bisulnya itu didiemin aja, nggak kita apa-apain. Lama-kelamaan dia akan meletus sendiri kan? Karena dia udah nggak bisa nahan gitu. Karena magma di sini itu akan semakin lama semakin banyak dan ini harus dikeluarkan. Nah, ketika ini dikeluarkan maka akan menyebabkan erupsi laut ataupun erupsi Gunung Merapi. Ketika dia erupsi, dia akan memuntahkan lahar panas, dia akan memuntahkan lava, terus dia juga akan memuntahkan piroklastik ataupun dari ini dia ini kan lava ini lama-kelamaan akan mendingin. Terus ada juga kraker itu adalah cawan yang ada di gunung apinya ya. Terus volcanic booms, ini adalah letusannya. Dan ini bisa saja ini akan mungkin pada saat terjadinya letusan itu seperti bencana ya bagi kita yang ada di sekitarnya ataupun misalkan kita yang ada bahkan waktu saat Gunung Krakatau dan Gunung Toba itu meletus itu maha dahsyat, sampai ke Afrika aja itu sampai abu vulkaniknya itu. Dan kalau misalkan kita ngelihat kenapa si Gunung Toba itu sekarang menjadi Danau Toba, karena habis, saking dahsyatnya itu ledakan sampai si gunungnya aja habis. Tapi sampai sekarang menurut penelitian itu masih aktif, dia itu masih ada gitu, gunung itu masih ada sebetulnya. Hanya hitungan waktu aja kapan dia akan meletus lagi. Tapi menurut perkiraan Gunung Toba itu akan meletus beberapa ratus tahun kemudian. Karena dia itu kan salah satu gunung besar sebetulnya. Sama kayak Gunung Krakatau. Dia pernah meletus maha dahsyat sampai akhirnya menghabiskan dirinya sendiri. Lama-kelamaan dia meletus kecil-kecil, terus dia membentuk yang disebut dengan sekarang anak Krakatau.
Oke, pembelajaran kita kali ini cukupkan dulu sampai di sana ya, sampai gunung berapi. Minggu depan kita akan melanjutkan. Gak bosan-bosan nih Ustazah mengingatkan apabila ada yang belum menyelesaikan tugasnya masih Ustazah tunggu ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Bila bismillahil haq, wassabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.